two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi kesebangunan dan kekomponenan. Di pertemuan kelima ini Miss akan membahas soal-soal yang sudah pernah ditugaskan di video-video sebelumnya. Oke, siapkan pekerjaan kalian, diperbaiki jika ada yang salah, dilengkapi kalau ada yang kurang, dan kalau Miss ada yang salah, tolong dikoreksi. Oke, simak baik-baik ya. Oke, pada LK1, buktikan bahwa layang-layang ABCD dan EFGH sebangun. Nah, ingat bahwa sebangun itu sudutnya sama, perbandingan sisinya yang sama ya. Jadi sudut dan perbandingan sisi, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Oke, berarti ini kita tinggal lihat dari sudutnya dulu, cek nih ya. Pertama di sini udah diketahui 105. Ini kan layang-layang. Layang-layang itu berarti si yang berhadapan kan sama ya. Berhadapan itu sama. Berarti ini 45, 45, ini 105. Di sini berarti sini 105 juga ya, karena berhadapan. Nah, yang ini 45, ini 105, berarti yang di sini itu adalah 180 dikurangi 105 tambah 45. Nah, berarti sama dengan 30. Nah, ini juga 30. Nah, kalau udah kayak gini, sama ya, ini juga 45 juga, gitu. Nah, kemudian, kalau di sini akar 2, maka di sini juga akar 2. Di sini 3 akar 2. Gitu, oke? Nah, sekarang tinggal kita buktikan saja ya, buktikan bahwa layang-layang ABCD dan FGH sebangun. Buktinya gimana? Kita sebutkan aja sudut yang sama ya. Pertama, sudut A itu sama dengan sudut E sebesar 60 derajat. Lalu sudut B sama dengan sudut F sama dengan 105 derajat. Sudut C sama dengan sudut G sama dengan 90 derajat. Terakhir sudut D sama dengan sudut H, yaitu 105 derajat. Oke, nah udah ada sudutnya sudah sama semua yang bersesuaian. Nah, terus kita mau lihat apa? Lihat perbandingannya, misalkan. Perbandingannya sudah sama ya, di sini paling nggak ada sisi yang sama nih. Si BC banding FG itu sama dengan CD banding GH ya. Jadi 3 akar 2 banding akar 2. Jadi 3 banding 1. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya, jika kedua bangun berikut sebangun, tentukan nilai PQR. Nah, kita tentukan dulu nih. Biar gampang, Miss biasanya bikin lagi nih. Bentuk yang kayak gini lagi. Set. Nah, tapi yang ini 20. Yang ininya berarti Y, gitu ya. Ini Y, ini X. Terus ininya YX berarti ini R, ini 16. Nah, lebih enak begini. Sekarang kita bandingkan deh. Kita bandingkan yang sudah ada. Berarti kan kalau perbandingannya pakai 15 banding 20. Miss tuliskan dulu deh ya. Ini kita cari dulu nih. Ini 20, ini 16. Si ininya 10 ya. Ini 10. Nah, perbandingannya berarti P banding 10 sama dengan 18 banding R sama dengan Q banding 16 sama dengan 15 banding 20. Sederhanain bagi 5. Ini 3 banding 4. Nah, maka perbandingannya 3 banding 4 nih. Sekarang nyari P. Berarti P per 10 sama dengan 3 per 4. P-nya sama dengan 3 kali 10 per 4. Berarti P-nya sama dengan 30 bagi 4. 7,5. Sekarang yang Q-nya kita pakai yang 18 per R.
18 per R sama dengan 3 per 4. Berarti R-nya sama dengan 18 kali 4 per 3. 18 bagi 3, 6. 6 kali 4, 24. Dah, P-nya 7,5, R-nya 24. S-nya di sini aja ya. R-nya, Q-nya di sini. Q per 16 sama dengan 3 per 4 juga nih. Berarti Q-nya sama dengan kali silang. 16 kali 3 per 4. Coret-coret 4. Q-nya sama dengan 12 cm. Nah, PQR sudah dapat. Lanjut. Nah, tunjukkan bahwa PQR sebangun dengan TUV. Manakah pasangan sudut yang sama? Nah, kalau segitiga kan kita buktikan boleh sudut, boleh sisi ya. Kita lihat perbandingan sisinya nih. Kalau kita lihat PR banding TV. Itu sama dengan 15 banding 5 sama dengan 3 banding 1. Sekarang PQ banding TU. 39 banding 13 sama dengan 3 banding 1. Terakhir QR banding UV. 36 bagi 12 sama dengan 3 banding 1. Nah, berarti ini karena sudutnya sama maka sebangun ya. Nah, terus mana pasangan sudut yang sama? Udah tinggal kita sesuaikan. Sudut P sama dengan sudut T, lalu sudut Q sama dengan sudut U, sudut R sama dengan sudut V. Mudah. Berikutnya, tentukan pasangan segitiga-segitiga yang sebangun dari gambar segitiga di bawah. Nah, sekarang kita tinggal cari nih yang ada siku-siku. Ingat perbandingan segitiga ya. Kalau 30 itu kan berarti perbandingannya yang di sini 1 ya, 1. Tulis di sini. Oke, 1, lalu ini 2, ini akar 3. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini pertama A dan C. Gitu. Nah, terus di sini ada nih yang B. Di sini 60. 60 itu berarti perbandingannya kan di sininya itu akar 3, di sininya 1, di sininya 2. Nah, berarti B sama D enggak ya? B sama D-nya enggak. Kemudian di sini nih ada 70, ada 60. Berarti A dan C, lalu E dan F. Gitu. Oke? Berikutnya. Ketahui AD 2 akar 5, BD-nya 4. Nah, ada CD, BC, AB, AC. Tulis di sini biar kelihatannya gampang nih. 4, di sini 2 akar 5. Oke, rumusnya. Ada rumus apa aja? Pertama ada BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Nah, dari sini kita dapat nih. Berarti 4 kuadrat sama dengan 2 akar 5 dikali DC. Nah, DC itu CD lah ya. Langsung aja Miss tulis di sini. Berarti CD sama dengan 16 dibagi 2 akar 5. Coret-coret 8. Ingat, merasionalkan. Ini kali akar 5 per akar 5. Maka CD sama dengan 8 per 5 akar 5. CD dapat. Sekarang nyari BC gimana? Nah, BC berarti kita pakai yang BC kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Nah, berarti BC kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan CD. CD-nya itu 8 per 5 akar 5 dikali 2 akar 5 tambah 8 per 5 akar 5. Wah, ini susah ya. Nggak apa-apa. 8 per 5 ditambah 2. Kita samain penyebutnya jadi 10 per 5 ya. Jadi 18. 8 per 5 akar 5 dikali 18 per 5 akar 5. Akar 5 kali akar 5 coret, coret, coret. Nah, 8 kali 18 itu 4, 6, 144 per 5 cm. Atau sama dengan kalau mau kita, ini akar ya tapi ya. Ini berarti BC sama dengan akar.
Berarti BC sama dengan 12/5 akar 5 cm. AB. Nah, AB berarti pakai yang BA kuadrat. Nah, BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Nah, mirip sama kayak yang tadi nih. AD-nya itu 2 akar 5. AC-nya yang tadi ini ya. 18 mana tadi? 18/5 akar 5. Nah, akar 5 coret. 18 kali 2, 36. Berarti BA-nya akar 36. BA-nya sama dengan 6 cm. Terakhir AC. Oh, AC-nya mah udah dapet ya tadi ya. AC-nya sama dengan mana tadi? 18/5 akar 5 cm. Gitu, oke? Udah ya. Yang penting teliti, tekun. Nggak gampang menyerah ngerjain soalnya. Oke, nomor berikutnya. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari segitiga-segitiga berikut. Nah, pertama untuk yang X, perbandingannya berarti kan 6,5 per X sama dengan 13/13 tambah 5. Berarti X sama dengan, langsung kali silang ya, 13 tambah 5, 18. 18 kali 6,5 per 13. Nah, bisa dicoret, ini 2. 18 bagi 2, 9. Nah, X-nya udah, sekarang Y-nya. Y-nya berarti Y per 10 sama dengan 12/12 tambah 8. Kali silang, berarti Y sama dengan 12 kali 10 per 12 tambah 8, 20. Coret, 12 bagi 2, 6. Satu lagi yang Z. 7/14 sama dengan Z per Z tambah 3. Kali silang. Ini boleh coret dulu aja ya, 2. Berarti Z sama dengan, mana tadi? 2Z sama dengan Z tambah 3. Nih, 2Z sama dengan Z tambah 3. Berarti 2Z kurang Z sama dengan 3. Z-nya sama dengan 3. Dah, selesai. Ya, X-nya 9, Y-nya 6, Z-nya 3. Berikutnya. Tentukan AE dan EC jika AB-nya 9, ADC-nya 21, dan AC-nya 28. AC-nya 28. Nah, perbandingannya, berarti ini kan yang sama nih. Ini sama kayak ini. Ini sama kayak ini. Gitu. Berarti AE, ini maksudnya bersesuaian ya, bukan panjang yang sama ya. AE itu banding CE sama dengan EB banding ED sama dengan mana tadi? AE, EB, AB banding CD. Nah, yang diketahui kita tulis aja AE banding EC. EC berarti anggap aja EC itu karena AC-nya 28 berarti 28 kurang AE gitu. Sama dengan EB. EB-nya belum diketahui. EDO nggak dicari ya, ini nggak usah berarti. AB-nya 9, CD-nya 21. Atau kita sederhanain dibagi 3, 3/7. Kali silang nih, ini berarti nggak usah ditulis, nggak apa-apa yang tengah. Kali silang 7AE sama dengan 3 dikali 28 dikurang AE. 7AE sama dengan 3 kali 28, 42, 84 dikurang 3AE. Berarti 7AE ditambah 3AE sama dengan 84. AE-nya 84 dibagi 10, maka AE sama dengan 8,4 cm. EC-nya, nah EC-nya berarti tinggal kita kurangi 21 dikurangi 8,4 sama dengan 12,6 cm. Oke, gitu ya. Pokoknya prinsipnya perbandingannya. Berikutnya, jika diketahui PT sama dengan ST,
Mana PT sama dengan ST 3 cm, berarti di sini juga 3 nih. SR-nya 8, PQ-nya 15, hitunglah UV. Nah, UV berarti ini kan 3 juga ya. Oke, ini sama. Berarti UV, cari TU dulu nih. TU dulu apa mau apa dulu nih? UV banding PQ sama dengan RU banding RQ. Ini U ya. Nah, ini kan sama. Berarti ini kan pokoknya 1:2. UV-nya itu yang dicari. PQ-nya 15. 15 sama dengan 1:2. Maka UV sama dengan 15/2. Sama dengan 7,5 cm. Nah, untuk TU, TU berarti tinggal kali atas kali bawah gitu ya. 8 kali 3 ditambah 15 kali 3 per 3 tambah 3. 24 tambah 45 per 6. 24 tambah 45 itu adalah 69 per 6. Sama dengan 10, 9 bagi 6 itu berarti ini 11, 11,5 ya. 11,5 cm. Gitu, oke? Lanjut. Nah, buktikan bahwa PRS dan QRS kongruen. PRS dan QRS kongruen. Nah, pertama kita sebutkan dulu nih sudut apa? Mau sudut apa? Pertama, sudut PRS sama dengan sudut QRS karena diketahui tandanya X ya. Lalu ada sisi. Nah, sisi RS sama dengan RS berimpit. Nah, jadi ini tadi kita buktikan sudut, ini buktiin sisi. Lalu ada lagi nih, sudut PSR sama dengan sudut QSR. Karena diketahui ya, siku-siku. Maka ini sudut. Maka terbukti nih, PRS kongruen dengan QRS. Jenisnya apa? Sudut, sisi, sudut. Gitu. Oke, berikutnya. Buktikan bahwa segitiga ABD dan BCD kongruen. Nah, sama nih. Yang diketahui pertama, sisi AB sama dengan sisi BC. Nah, ini diketahui. Ini kita buktikan sisi. Lalu, sisi apa lagi? Oh, AD sama dengan, ini bukan ABBC ya, sorry. CD nih. CD. AB yang sama AD yang sama BC. Ini juga diketahui. Ini sisi lagi. Nah, terakhir BD sama dengan BD. Berimpit. Berimpit berarti ini sisi juga. Maka terbukti nih. ABD kongruen dengan BCD. Dengan jenis sisi, sisi, sisi. Oke, gampang. Berikutnya, tentukan besar sudut DAC, AED, dan ADE. Nah, ini udah sama lah ya. Pertama, sudut DAC itu sama dengan sudut BCE. Sama dengan 80 derajat. Dia berseberangan ya. Berseberangan. Lalu sudut AED. Sudut AED sama dengan sudut BEC. Sama dengan 45 derajat. Karena bertolak belakang. Lalu terakhir sudut ADE sama dengan sudut CBE. Sama dengan 55 derajat. Karena berseberangan. Oke, mudah. Berikutnya. Belah ketupat PQRS. Jika PR-nya 16, SQ-nya 12. Nah, ini Miss tulis aja dulu ya. Di sini PR-nya 16, berarti ini 8, ini 8, ini 26 berarti ya. Ini 6, ini 6. SPQ-nya 74. Nah, ini kita tahu nih sisinya berapa. Sisinya pakai Pitagoras ya.
akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 10. Maka kelilingnya itu adalah 4 kali 10. Sama dengan 40 cm. Kemudian yang B, besar sudut QRS. Kalau SPQ-nya itu 74, QRS, sudut QRS, itu ya sama dengan sudut SPQ. Sama dengan 74 derajat. Sedangkan sudut PQR-nya itu 180 dikurangi 74. Sama dengan 106 derajat. Gampang. Lanjut. Nah, ini foto diletakkan pada karton berukuran 50 x 40. Nah, ini ada gambarnya nih. Ini 50 x 40. Sebelum dipasang di figura, bagian sisi kiri, kanan, atas ada jarak 5 cm, kanannya kiri 5 cm, atasnya 3 cm. Kalau sebangun, lebar karton bagian bawah tuh berapa? Itu A-nya yang ditanya. Terus perbandingan luas foto dan luas karton. Maka kita cari dulu A-nya ya. Kalau kita mau pakai perbandingan, misalkan kita foto banding karton. Nah, kalau fotonya itu, kalau kartonnya dulu deh, kartonnya 40, berarti fotonya kan 40 dikurang 3 dikurang A. Kalau kartonnya 50, maka si fotonya adalah 50 dikurang 5 kurang 5, gitu ya. Nolnya baru dicoret nih. 40 kurang 3, 37 kurang A, sama dengan 4 dikali 50 kurang 10, 40. Maka A-nya, ini 37A dikali 5 ya. Oke, terus, mana tadi? Oh, langsung aja dibagi 5-nya di sini deh. Coret, dibagi 5 di sini langsung nih. Berarti A-nya sama dengan, ini bagi 8, 37 dikurangi 8 kali 4, 32. Maka A-nya adalah 5 cm. Nah, sekarang luas foto banding luas karton. Luas foto, fotonya kan berarti ukurannya adalah, ukuran fotonya 37 kurang A. Berarti 32 dikali 40. Banding luas karton. Luas kartonnya itu adalah 40 kali 50. Ini coret-coret. 32 banding 50. Bagi 2. Bagi 2 berarti 16 banding 25. Oke. Maka perbandingannya adalah 16 banding 25. Oke, berikutnya. Nah, pada gambar di bawah ini tinggi tongkat PQ sesungguhnya adalah 4 meter dan panjang bayangannya 15 meter. Jika panjang bayangan pohon 30 meter, tentukan tinggi pohon. Nah, udah pakai perbandingannya ya. PQ banding SR sama dengan OQ banding OR. PQ-nya 4 banding SR-nya itu yang ditanya. Terus 15 banding 30. Coret-coret 2. Maka SR-nya sama dengan 4 kali 2. Sama dengan 8 meter. Gampang ya. Satu soal lagi nih terakhir. Lampu di puncak mercusuar menyinari perahu di permukaan laut. Pada saat itu lampu tersebut juga menyinari puncak sebuah tiang yang berjarak 12 meter dari mercusuar. Jika tinggi mercusuar dan tiang tersebut berturut-turut adalah 15 meter dan 7 meter, jarak mercusuar dan perahu tersebut adalah, nah ini ada lampu di mercusuar, ini ada perahu di permukaan laut, ini ambillah perahunya. Pada saat itu lampu tersebut juga menyinari puncak tiang yang jaraknya 12 meter. Nah ini misalkan tiangnya, ini segini, ini tinggi mercusuarnya 15 meter, lalu ini tingginya 7. Nah ini terus gini, seret, nah kurang lebih beginilah, ini perahunya. Ini jaraknya 12 meter. Nah, ditanya ini A-nya berapa gitu. Nah, perbandingannya kan berarti tinggal A per 12 tambah A sama dengan 7 per 15. Ya, kali silang. 15A sama dengan 7 kali 12 tambah A. 15A sama dengan 7 kali 12.
84 tambah 7A. 15A dikurang 7A sama dengan 84. 8A sama dengan 84. A-nya 84 per 8. Sama dengan 10,5 ya. 10,5 meter. Oke, mudah ya. Jadi konsepnya pokoknya tinggal di perbandingan-perbandingan aja. Kalau angkanya nemu yang sulit ya tinggal ketekunan aja dan ketelitiannya. Oke, silakan diperiksa pekerjaan kalian. Kalau ada yang ternyata miss yang salah, tolong dikoreksi ya. Namanya juga manusia. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.